Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis sayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Darul Rahman, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Darul Rahman yang pada hari ini masih dalam pemulihan dari operasi. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Haji Madsyai, Bapak Haji Rasim, Bapak Haji Jakaria, Bapak Haji Dendi Rahman selaku Bendahara Masjid Jami Darul Rahman, saudara-saudara kami Ahina Ustaz Reja Stefiani, dan juga yang barusan meninggalkan kita untuk kembali ke rumah karena ada tugas, Bapak Bambang Awe selaku moderator pembawa acara di Ta'lim Subuh. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada hari ini suasananya suasana yang sejuk dingin, kemudian harinya hari Minggu bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Di samping itu kita masih menyempatkan waktu hadir ke masjid untuk sama-sama sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan sedikit taklim untuk sama-sama bekal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, ikutan kita, pemimpin dari segala nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita selaku umatnya, yang insya Allah di akhir zaman nanti, di akhir yaumil kiamat, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya mudhibas sa'ilin. Cukup lama saya baru mengisi kembali karena mengingat sesuatu hal ya, diantaranya pada waktu itu menjelang Maulid Nabi kita juga libur, kemudian Pak Bambang juga mengalami sakit ya Ustaz ya. Jadi
waktunya sangat tergeser banyak sekali. Namun tidak masalah. Kelanjutan daripada Ahbabul Kitab Az-Zanaiz, saya menyampaikan pada hari ini tentang tanda-tanda husnul khotimah. Di mana tanda-tanda ini ada beberapa macam. Insyaallah cukup. Kalau enggak cukup, kita lanjut nanti kepada giliran kembali saya menyampaikan. Kalau kemarin alhamdulillah tuntas, yaitu tentang wasiat, ya. Wasiat yang wajib dan wasiat yang tidak wajib. Artinya wasiat yang sunnah dan yang wajib. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk pada bab ahkamul janaiz atau tentang kepengurusan jenazah yang disusun oleh Al-Habib Al-Albani, menyusun dari kitab Az-Zanaiz ini banyak sekali terkutip masalah tentang hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW dan juga dilengkapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai panduan untuk melayani atau mengurus jenazah di lingkungan kita masing-masing, ini sangat baik sekali karena kitab ini adalah disanadkan dari Rasulullah SAW dan juga disahihkan dari beberapa perawi hadis dan juga imam-imam yang lainnya. Bapak dan saudara sekalian, tanda-tanda husnul khatimah atau orang yang meninggal dalam yang digolongkan dalam husnul khatimah, tentunya ada tanda-tanda ketika dia mau wafat. Ini tanda tanya buat kita ya Pak ya. Tanda tanya buat kita. Kira-kira tanda-tanda itu ada gak nanti kepada diri kita masing-masing? Di antaranya yang pertama adalah ketika dia mau wafat tanpa diiringi dengan bimbingan saudara-saudara muslim ataupun keluarganya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang lengkap. Minimal dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ketika itu hembusan napas yang terakhirnya habis ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia wafat. Ini tanda yang pertama, Pak. Kalau kita bertanya kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita yang kita sudah alami, yang kita sudah rasakan, di antara kita ini kan ada keluarga-keluarga kita yang sudah wafat. Itu rata-rata dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Minimal kita membaca syahadat. Lengkapnya itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Rasul mengatakan di dalam hadisnya yang sangat hasan, tapi hadis ini pendek, Pak. Ya. Hadis ini pendek. Rasul mengatakan man kana akhirhi kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma segitu hadisnya, Pak. Pendek
tapi mantep. Ya. Ini yang sangat hasan, hadis hanya mengeluarkan sedikit kalimatnya. Man kana akhirihi, siapa orang yang ketika menghabiskan atau menghadapi akhir kehidupannya, kalamihi, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ilah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dikatakan oleh Nabi dia masuk surga. Pendek tapi mantep, ya. Nggak pakai embel-embel yang lain. Pak, bagaimana kalau dia orangnya yang seperti begini? Nggak ada macem-macem, ya. Mau dia itu orangnya bagaimana kek, nggak dianggap di sini orang yang rajin sholat, orang yang infaknya banyak, orang yang berangkat hajinya sudah 10 kali, tidak disebutkan, ya. Jadi man kana akhirhi kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nabi katakan orang itu masuk surga. Ini tanda pertama. Jadi tanda pertama dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tanda pertama. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekali, tapi mantap. Ya. Kalau kita pikir-pikir, ini hadis ini kok sangat pendek gitu ya. Sangat pendek, kemudian mantap gitu. Cara dari penyampaiannya juga. Yang berikutnya adalah tanda husnul khotimah. Meninggal digolongkan dalam husnul khotimah itu, tanda kedua adalah keningnya berkeringat. Keningnya berkeringat. Kita kalau takziah, ya, itu sering kita lihat buka penutup wajahnya, kita lihat kemudian kita baca doa. Itu kalau Bapak perhatikan ada keningnya berkeringat, itu tanda husnul khotimah. Dan ini berita gembira bagi keluarganya dan juga dirinya sendiri. Jadi ada berita gembira untuk dirinya sendiri yang wafat karena dia husnul khotimah, kemudian berita gembira pula kepada orang-orang muslim dan juga ahli warisnya. Mantap Pak itu ya. Mantap ya. Tanda kedua yaitu keningnya berkeringat. Jadi kalau ibu bapak bertanya pada saya, Ustadz, kira-kira selama mandiin 20 tahun lebih ada nggak orang yang seperti itu? Rahasia buat saya Pak. Rahasia buat saya. Pertanyaan boleh, tapi kalau saya jawab ada si anu tidak. Kalau bagi yang ngurus jenazah itu, masya Allah, sering saya menghadapi seperti itu, ya, entah di sini, entah di mana, itu saya mengucurkan air mata Pak, karena saya ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafsi mautul syahadatu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika siapa orang yang meninggal dunianya, ya, yaitu dapat mengucapkan syahadat yang lengkap kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah, maka digolongkan dia sebagai ahli jannah, yaitu masuk surga. Luar biasa Pak, ya. Ada saya mengurus jenazah, ya, ketika itu ada dahinya, keningnya berkeringat, saya nangis Pak, ya. Saya nangis. Kenapa? Bangga. Nangisnya bukan karena nangis sedih dia baru saya ngedapetin gitu. Dari sekian banyak yang saya urus jenazahnya, baru saya ngedapetin. Ya Allah. Yang paling minimal adalah yang tidak diketahui oleh kita semua, yaitu mengucapkan syahadat atau la ilaha illallah. Itu yang kita tidak tahu. Walaupun dia sudah tidak bisa bicara,
kemudian dituntun pun dia kurang mendengar, ya. Tapi hatinya beradaptasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita tidak tahu, Pak. Ya. Jangan dianggap bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa bicara, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, pandangannya sudah kabur, kemudian tidak mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah kalau memang dia digolongkan orang yang husnul khotimah, bisa dia berbicara sendiri. Luar biasa, Pak, ya. Bisa berbicara sendiri. Keningnya berkeringat tuh, Pak, yang kedua. Kemudian ya, dalam hal ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man kuwa ala man anahu la ilaha illallah dakhalal jannah wa man kana la yusyrika billahi syai'a dakhalal jannah. Jadi tanda orang keningnya berkeringat itu tidak berbuat musyrik sedikit pun. Sekalipun dia orang bodoh, sekalipun dia ilmunya tidak banyak, tapi tidak pernah berbuat musyrik. Yakin hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang pinter, Pak. Orang pinter banyak akalnya, benar gak Pak Haji, ya? Banyak akalnya. Wah, saya udah kesini gak bisa, ya, sedih gak dapat usaha. Akal, wah saya pergi ke sana nih, ada orang pinter di sana, ya. Ada gunung atau ada keramat. Ini orang pinter, Pak, akalnya bermain, ya. Selalu diajak oleh setan supaya dia apa? Berbuat musyrik. Ini orang pintar. Jadi ilmunya dipengaruhi dengan kepandaian dan akalnya, sehingga dia menyimpang. Beda dengan orang yang pasrah dan bodoh, ilmunya sedikit. Ya, saya udah ditakdirkan seperti ini, usaha dong katanya. No, si anu no usahanya mantep, pergi ke anu dapat. Ada aja, Pak, yang ngasih tahu, ya. Ada aja. Tapi kalau orang yang cukup, artinya merasa ikhlas apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah hak dia dan milik dia, semata-mata dia ikhlas karena tidak berbuat musyrik, pasrah diserahin kepada Allah. Sama ketika orang perang, Pak, ya. Orang perang, di sana ada musuh, ya. Di pertama dia mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, mempersiapkan senjatanya dan tubuhnya yang utuh, melawan, bukan harus ngumpet dulu, gitu. Wah, ini saya di sana ada musuh nih, gimana nih? Waduh, saya harus berusaha begini, ngumpet dulu, cari supaya dia nggak tahu, ntar saya dari belakang. Nggak begitu, Pak. Jadi kalau menghadapi musuh ketika perang, hadapi, nggak usah mundur ke belakang, nggak, hadapi apa yang ada, yakin kepada Allah. Pada saat itu dia mau perang, lupa pegang senjata. Waduh, senjata saya nggak ada. Berandalkan diri, beralasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan untuk menang dan untuk hidup, tidak gugur, maka itu bagus. Bapak di rumah, ya, pintu sudah dikunci rapat, tiba-tiba ada orang ngetok pintu, tok, assalamualaikum. Ya, tamu yang nggak diundang karena merasa bapak orang mampu, diketahui oleh pencuri, perampok, masuknya sih bagus, assalamualaikum. Tiba-tiba bapak ditodong dengan senjata tajam. Ada pertanyaan, Pak, kira-kira menyerah atau melawan? Ini, Pak, ya, menyerah atau melawan? Bapak pilih menyerah, ambilahnya dan semua, saya menyerah. Ini jangan begitu, Pak, ya. Kita tidak boleh
Karena siapa orang yang berjuang untuk memperjuangkan harta dan keluarganya digolongkan syuhada, Pak. Syuhada. Walaupun kita kena dibunuh oleh pencuri, harta kita habis, kata orang nekat aja sih lo, ya. Nah, kata orang nekat, ya. Nekat aja sih dihadepin orang. Bagaimana dulu caranya apa? Karena kita buka, dia ucapkan assalamualaikum, ya, seperti orang baik-baik, dibukain. Waalaikumsalam. Begitu dibuka udah ditodong dengan senjata. Bagaimana coba, Pak? Sempatkah kita mengelak? Adakah kita mengucapkan la ilaha illallah? Ucapkan yang pertama la ilaha illallah. Dengan karomah la ilaha illallah, Allah turunkan segala rahmatnya. Allah berikan kita keselamatan. Dan sekalipun kita berkurban untuk memperjuangkan hak daripada keluarga kita dan harta kita, Allah golongkan kita orang yang masuk surga karena sudah jihad namanya, Pak. Gitu. Tapi kebanyakan nggak ke situ ya, Ustaz Reji, ya. Nyerah dah. Udah dah, ambil aja dah. Rezeki mah gampang dicari, harta gampang dicari. Udah nyerah, dibunuh pula. Kan kalau pencuri begitu, Pak, raja tega. Daripada ntar saya dilaporin, habis dibantai semua. Ya. Habis dibantai semua. Dan ini ada cara yang penting kita mengucapkan la ilaha, karena kita ingat, Pak, ya, kita ingat bahwa kita kehidupan kita yang di dunia itu ada mempunyai beberapa rahasia, ya. Wafatnya kita nggak tahu, hidupnya kita sampai umur berapa kita nggak tahu, jadi apakah kita di dunia oleh Allah kita nggak tahu, ya. Menikah dengan orang mana kita tidak tahu, punya anak akan bagaimana kita nggak tahu, wafatnya di mana kita nggak tahu, dimakamkan pun di mana kita nggak tahu. Itu rahasia dari Allah. Makanya kita menghadapi sesuatu, Rasul mengajarkan jangan lupa mengucapkan la ilaha illallah. Kalimatnya pendek tapi jaminannya surga. Subhanallah. Ini dibiasakan, ya. Satu kuncinya, ya. Kemudian masuk kepada tanda yang ketiga, tanda husnul khotimah yang ketiga, yaitu ketika orang akan meninggal dunia ditandai meninggalnya itu dengan wafatnya malam Jumat ataupun hari Jumat. Ini sudah dijamin, gitu. Husnul khotimah. Jamaah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah banyak yang malam Jumat dan hari Jumat, ya, banyak, Pak. Dan itu bukan bersedih untuk kita kaum muslimin, berbangga, bergembira, ya. Kalau zaman dulu ditanyakan dengan Rasulullah, seperti Abu Lahab ditanya, ya Abu Lahab, ya, apa yang kau amalkan, ya, sehari-hari ketika itu suara kamu aku dengar di surga? Coba, Pak. Iya, Bilal. Kalau Bilal teropah, suara, Pak. Ya, suara. Ya. Udah didengar suara dia. Suara apa, Pak? Ketika dia sholat, ya, ketika dia mau wudu, ya, dan sholat 2 rakaat. Pokoknya enggak nungguin sholat itu, sholat habis sholat rawatib kah, ataupun sebelum sholat rawatib kah, itu kan yang udah biasa kita lakukan. Tapi Mullah mengatakan bahwa yang aku kerjakan hanya sholat wudu 2 rakaat. Ketika habis wudu dia sholat. Nah, ya, ketika habis wudu dia sholat. Tapi amalan yang itu didengar oleh Rasulullah di surga. Subhanallah. Kemudian kembali bertanya Muhammad, ya, apakah engkau mengerjakan seperti itu? Tidak.
Rasul menjawab tidak. Apakah aku boleh mengerjakan seperti itu? Maka diajarkan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak pernah memberikan ajaran seperti itu, tapi dipuji oleh Allah bahwa engkau adalah akan dijamin sebagai ahli jannah. Subhanallah. Itu yang sering dirutin dilaksanakan adalah sholat wudhu 2 rakaat. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Ya. Sebelum dia wafat, Rasul bertanya, ya Bilal, ya, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga aku mendengar terompahmu di surga? Terompah itu sendal, Pak. Ketika si Bilal jalan, terompahnya itu udah kedengeran di surga, pletak, pletok, pletak, pletok. Ini sholat terompah si Bilal ini. Itu Pak. Jadi banyak sekali yang diketahui oleh Rasulullah, padahal ya saudara-saudara muslimnya itu orangnya itu masih ada di dunia karena dia adalah orang yang dijamin. Kalau kita kan enggak Pak ya. Jadi yang meninggal bukan berarti yang meninggal di lain hari Jumat itu enggak bagus ya, bukan jannah, tidak. Minimal tanda ini membuat satu ukuran buat kita ya. Contoh dari pertanyaan tadi, amalan apa yang kira-kira membuat kamu itu bisa digolongkan ahli surga? Nah, ini diketahui ada beberapa amalan yang dilakukan oleh seseorang ketika itu dia bisa meninggal dengan tanda meninggalnya hari Jumat ataupun malam Jumat. Yang baru kemarin itu yang belum lama Bapak Imam Abdullah ya. Bapak Imam Abdullah hari Jumat. Baru hari Jumat itu dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena dikatakan kepalanya lagi pusing. Tiba-tiba kita belum bubar untuk rumah, kita kan biasa ngobrol-ngobrol dulu ya. Ada Jumat berkah, kita makan dulu, sehingga akhirnya jam 2 atau setengah 2 ada berita disuruh ke rumah bahwa Pak Imam Abdullah meninggal. Coba Pak, hari Jumat, sakitnya enggak lama ya. Subhanallah. Itu kita tahu apa amalan yang dikerjakan, kita tahu dia puasanya sering. Mungkin itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia bisa adalah puasa sunnah ya, sehari-hari dia puasa terus. Kalau kita kan mungkin nggak sanggup gitu. Luar biasa, itu tanda. Kemudian yang malam Jumat juga banyak sudah ya. Yang saya bawa ke Jawa malam Jumat ya. Bahkan Jumat dini hari ketika orang mau melaksanakan subuh, beritanya meninggal dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan husnul khatimah ya jamaah-jamaah kita, amin ya rabbal alamin. Tinggal kita nih Pak ya. Tinggal kita ya. Pengen digolongkan husnul khatimah, ada enggak di antara ketiga ini? Kemudian hadisnya Rasul mengatakan, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw laitalatal jannah illa waqawallahu fitnatal qabri ya. Ma min muslimin, tidaklah seseorang muslim yamutu yaumal jum'ah, yang meninggal pada hari Jumat, au lailatal jum'ati, daripada Jumat ke Jumat ya, fitnatal qabri, dia akan dihindarkan dari fitnah kubur, dari azab kubur. Jadi pertama ya,
dia meninggal dunia ya, di hari Jumat, kemudian ketika dikubur dari Jumat ke Jumat ke Jumat, dia akan dihindari daripada azab kubur atau fitnah kubur. Bapak, jadi ada tanda yang apa? Ada ciri khas yang pertama, yang populernya nih Pak. Ketika ada seorang jenazah sedang dikubur, kemudian setelah didoakan, dibacakan talqin, baca doa, pulang semua, 7 langkah dari situ malaikat munkar dan nakir mendatangi si mayit untuk menanyakan sesuatu. 7 langkah. Kalau ini Pak nggak pakai dijaga, ya. Dari mulai dia dikubur Jumat ketemu Jumat itu akan dipindahkan daripada siksa dan fitnah kubur. Ya. Sampai kapan tuh Jumat ya saya kagak tahu ya. Dari Jumat ke Jumat. Masya Allah ya. Jadi kita Ahkamul Janaiz ini mengutip beberapa hal ya, atau beberapa tanda ya, ketika orang itu meninggal dunia ya. Tandanya sudah kita pelajari, sudah kita ambil ya. Yang pertama adalah man mata, siapa orang yang meninggal dunia, atau man akhiri, siapa orang yang di akhir hayatnya meninggal dunia dengan membacakan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dia digolongkan sebagai ahli jannah. Hadisnya sudah. Kemudian yang keempat, golongan tanda-tanda husnul khotimah yang keempat adalah jihadu fi sabilillah ya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan itu yang sangat besar, ada digolongkan dengan syuhada. Jadi yang keempat adalah tanda orang meninggal dunia ketika dia disebut mati syahid. Udah bukan disebutnya apa namanya ciri, dan itu termasuk ciri yang paling terbesar Pak ya. Mati dalam keadaan syahid di medan perang dalam jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini ya ada ketika kita membaca Al-Qur'an ya, orang yang meninggal mati syahid ini dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Imran ayat 169 ya. Ibu bapak baca nanti surat Al-Imran ayat 169 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Ya, surat Al-Imran 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu, janganlah kalian mengira bahwa amwatan, orang-orang yang meninggal fi sabilillahi ya, orang-orang yang meninggal berjuang di jalan Allah, amwatan, engkau katakan dia mati. Nah, ini beda dengan yang tadi Pak ya, beda yang tiga.
Kan orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah itu gugur di medan perang. Ya. Jangan kita anggap bahwa dia itu mati. Ya. Kenapa demikian? Ya. Coba, kenapa? Beda sama orang-orang yang meninggal hari Jumat, yang meninggal baca la ilaha illallah, yang berkeringat. Tidak beda seperti ini. Oh, dia sudah meninggal. Kan kita katakan begitu. Orang yang gugur juga kita kan katakan meninggal. Tapi ada yang khusus bagi orang-orang yang meninggal di dalam berjuang di jalan Allah, yaitu mati syahid. Ya, fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu anggap bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Ya. Bal ahya'u min rabbihim yurzakun. Ya. Bal ahya'u, ya. Bahwa yang sebenarnya dia adalah hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaku, karena bergembira mendapat rizki. Kok Pak orang meninggal mendapat rizki? Rizki apa? Rizki yang digolongkan suhada. Maka zaman dulu Pak kalau dengar perang ya, sampai anak muda juga, ya Rasul saya mau ikut berjuang. Sampai wanita-wanita juga bilang seperti itu, ya Rasul saya mau ikut jihad. Tapi ada kalanya Rasul mengatakan, janganlah engkau lebih baik kembali ke rumah, urus orang tuamu. Ada anak muda yang seperti itu juga Pak, ada. Dia gendong-gendong orang tua ketika jihad, mendengar perang, pengen mati syahid, dia langsung bilang kepada Rasul. Tapi Rasul menolak Pak. Tolonglah nak, kamu pulang ke rumah, jaga ibumu. Karena dia kepengen mati syahid. Daripada saya mati gendong-gendong ibu saya, jaga ibu saya, lebih baik saya mati syahid. Karena yang disampaikan berjuang di jalan Allah. Tapi Rasul mengatakan, jika itu pun kamu lakukan, kamu wafat, terbunuh, kamu juga termasuk digolongkan syuhada karena melindungi ibunya. Coba Pak, sama. Daripada dia ngebela-belain keluar rumah untuk perang, ternyata ibunya nggak ada yang gendong, nggak ada yang ngurus, ya. Akhirnya dilarang sama Rasulullah untuk kembali dan mengurus ibunya, menjaga, merawat ibunya. Biar aku yang perang, kata Rasulullah. Tapi dia maksa kepengen perang. Dijelaskan oleh Rasulullah, sekalipun tidak kamu berjuang di jalan Allah untuk jihad, tapi kamu melindungi orang tuamu, ibumu, merawatnya, menjaganya, kemudian engkau terbunuh, maka engkau pun dianggap syuhada. Subhanallah. Ya, hadis saja kita ingat siapa orang yang kita hormati. Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, coba, ibumu. Yang keempat, bapakmu. Tuh. Jadi orang yang pertama dihormati dan disayangi ya adalah ibumu. Ibu sampai 3 kali disebut Pak, bapak sekali. Coba, kira-kira kan kita rendah Pak di hadapan anak kita. Bapak mah disebut cuma sekali. Kata Rasul, ibu, baru bapak. Jadi anak kita tuh kalau minta duit beraninya sama ibu. Sama bapak takut, bapak pelit. Bukan lah, bapak bukan gak pelit. Bapak kalau dapat duit selalu dikasih ibu, maka mintanya kepada ibu. Bapaknya aja minta sama ibu. Iya. Jadi dan kalimat ini, ibumu. Ibu 3, bapak 1. Gitu. Ibu 3, bapak 1. Bingung nyebutnya ya Pak. Kita semua ibunya satu-satu Pak. 3 ibu, 1
Ribet. 3 ibu 1 bapak berarti istrinya 3 ya Pak? Bukan, sebutan ya. Sebutan. Nah itu ya yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita yang menarik, kemudian ada juga contoh-contoh dan yang dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini syahid ini juga Pak banyak golongannya. Ya, tadi di zaman Rasulullah aja sudah ada ya seorang anak muda yang tidak mempunyai bapak, udah wafat bapaknya, kemudian ibunya sudah tua, pengen perang, dilarang sama Rasulullah ya. Karena anggapan anak muda itu bahwa syahid itu hanya menghadapi perang fisabilillah. Ternyata tidak. Banyak hal-hal yang itu mengurus ibunya pun termasuk syuhada. Sama yang tadi saya kasih contohkan, bapak melindungi keluarga ketika perampok, pencuri mau membunuh kita, mau memanggil harta kita, itu pun jihad ya. Jihad terhadap keluarga. Kita mencari nafkah pun jihad ya. Untuk siapa? Ya. Untuk keluarga, untuk anak ya. Untuk infak, untuk sedekah, itu pun jihad. Jadi jangan terlalu kita menganggap bahwa yang digolong-golongkan itu sedikit ya. Ini hanya dipilah-pilah atau masuk dalam golongan yang tersebut. Mudah-mudahan kita ada Pak di antara salah satunya. Yang pertama bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua keningnya berkeringat. Yang ketiga mudah-mudahan ketika kita diambil wafat nanti lagi ngaji malam Jumat, lagi imam, makanya sholat berjamaah Pak ya, sholat berjamaah ya, jangan ditinggal ya. Ditinggal itu sholat berjamaah karena ada salah satu yang tidak bisa ditinggalkan ya. Pak Bambang aja itu mau pergi aja dia sholat berjamaah dulu, kemudian baru dia pamit. Ya seperti kayak gitu ya, seperti kayak gitu ya. Kecuali ada yang menghalangi kita, banjir besar sehingga mau ke masjid sudah susah, banjir besar ya, boro-boro ke masjid ngerapiin rumah Pak. Iya tuh, itu namanya darurat, nggak bisa ke masjid ya, sholat berjamaah. Siapa tahu ya, ketika kita lagi sholat berjamaah tiba-tiba diambil oleh Allah, kan kita nggak tahu kan rahasia Allah ya Pak. Iya, siapa orang yang ketika wafatnya di akhir ujungnya dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka itu pun digolongkan husnul khotimah banyak. Kalau yang dikutip hanya sedikit ya, sebagai contoh, sebagai dasar sehingga kita bisa berpikir Pak. Iya. Enggak itu aja yang diuber ya. Ternyata yang dikejar itu apa? Tanda-tandanya itu apa ya. Tadi kan sudah dikasih contoh. Apa amalan yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa digolongkan orang yang husnul khotimah? Puasa kan tiap hari ya, seperti puasa Nabi Daud atau puasa yang lain, puasa Senin Kamis, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berzikir, apa yang kita amalkan, isi kekosongan hidup kita ini kalau kita ingin digolongkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau saya lanjutin lagi waktunya nggak cukup nih Pak ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti masuk di dalam golongan orang yang husnul khotimah yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Kemudian dipilah-pilah ya, apa saja orang yang mati syahid. Kemudian contoh apakah orang yang bisa menghadapi atau digolongkan orang yang husnul khotimah. Sebelum saya tutup, barangkali kepada jemaah ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum kita tutup.
Tafadhal Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih